warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa perencanaan di mahasiswa SDM ya. Di D4 Ankes hari ini kita akan membahas tentang perencanaan SDM. Ya, seperti pertemuan kontak pertama kemarin, kita tidak akan selalu live ya, supaya banyak metode perkuliahan yang kita gunakan ya. Hari ini saya akan meng-share ya video ya, tentang materi perencanaan SDM. Ya. Baik, pendahuluan. Keuntungan organisasi jika mampu melaksanakan perencanaan SDM, yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan perencanaan SDM yang ada dengan optimal. Ya, jadi secara umum perencanaan SDM itu adalah merencanakan, kalau gampangnya merencanakan jumlah karyawan. Ya, nanti Anda misalnya bekerja di rumah sakit atau di organisasi lain, ya, Anda disuruh merencanakan jumlah karyawan ya di periode ke depan atau tahun depan atau semester depan. Jadi Anda disuruh merencanakan. Jadi sebuah perusahaan itu dalam prosesnya harus membuat perencanaan sumber daya manusia. Ya, baik. Keuntungannya satu, ya, kalau kita memiliki perencanaan dalam jumlah SDM, atau organisasi dapat memanfaatkan SDM yang ada dengan optimal. Jadi kita bisa memanfaatkan yang ada. Misalnya kita memiliki di rumah sakit itu memiliki perawat 5, padahal satu bangsal itu butuhnya 10. Nah, 5 itu bisa kita maksimalkan dan kita bisa menambahkan 5 sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, organisasi dapat fokus pada peningkatan kinerja dan produktiviti kerja pegawai. Ya. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan mudah karena kita sudah memiliki perencanaannya. Nanti di akhir materi saya akan memberikan contoh format penentuan kebutuhan SDM atau perencanaan jumlah karyawannya. Yang keempat, tersedianya informasi dan data yang memadai tentang kebutuhan SDM. Ya, jadi kita memiliki informasi dan data tentang kebutuhan SDM yang kita butuhkan. Yang kelima, memudahkan dalam perancangan kompensasi pegawai sesuai dengan situasi dan kondisi pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita bisa membuat perencanaan penggajian yang baik ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Nah, kita masuk ke pengertian. Perencanaan SDM adalah merupakan suatu proses dalam menentukan kebutuhan pegawai. Jadi kita menentukan jumlah pegawai yang kita butuhkan ya, sesuai dengan load pekerjaan yang ada. Dan mensinkronkan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya terintegrasi dengan rencana organisasi. Misalnya Anda memiliki sebuah klinik nantinya ya, memiliki sebuah klinik atau bekerja di sebuah klinik, bekerja di rumah sakit. Misalnya Anda memiliki klinik tahun 2022 nanti, Anda ingin memiliki berapa divisi cabang lagi. Nah, itu akan terintegrasi rencana perusahaan Anda dengan jumlah karyawan. Perencanaan SDM merupakan suatu proses peramalan. Jadi kita meramalkan, merencanakan jumlah karyawan yang akan kita miliki. Pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin organisasi mempunyai kesesuaian antara jumlah pegawai, penempatan pegawai, secara benar, waktu yang tepat, yang secara ekonomis dan lebih bermanfaat. Itu SDM. Nah, dalam perencanaan SDM itu akan mempengaruhi pengembangan dari sebuah organisasi atau mempengaruhi perkembangan dari tempat Anda bekerja, mulai dari perencanaan SDM yang baik ya, kemudian setelah perencanaan yang baik tentunya akan rekrutmen pegawai, kemudian akan penempatan pegawai dengan prinsip the right man in the right place. Jadi orang yang tepat di tempat yang tepat ya, orang yang memiliki potensi yang X akan ditempatkan di bidang X, yang berpotensi di Y akan ditempatkan di Y. Kemudian hal tersebut akan mempengaruhi pengembangan organisasi. Semakin karyawan itu ditempatkan di tempat yang
tepat, ditempatkan yang sesuai dengan potensinya, maka pengembangan organisasi akan lebih baik. Nah, apa sih pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita hitung-hitung dalam perencanaan SDM? Satu, perubahan kebijakan, yaitu perubahan kebijakan kepegawaian perlu untuk dipertimbangkan, contoh promosi. Jadi Anda misalnya sebagai staf tahun depan akan menjadi kepala bagian. Nah, itu kan promosi. Baru dipertimbangkan, tidak perlu rekrutmen lagi untuk posisi kepala bagian karena Anda akan dipromosikan ke atas. Kemudian rotasi pegawai selevel, pensiun, berhenti, atau pemberhentian karyawan lainnya. Kemudian yang kedua, perubahan waktu. Organisasi didorong untuk melaksanakan efisiensi baik penggunaan dana maupun waktu. Untuk itu perubahan waktu terkait dengan perencanaan SDM perlu mendapatkan pertimbangan yang matang. Ya. Kemudian perubahan kinerja dan produktiviti. Ya. Pertimbangan akan kinerja dan produktiviti kerja pegawai merupakan hal penting untuk diperhitungkan dalam sebuah organisasi. Jadi produktivitas kerja karyawan, orang Ibu X dia sudah tidak produktif misalnya, harus dimutasi ke tempat yang lain, maka ya di tempatnya yang dia kerja sebelumnya harus diberikan karyawan baru. Kemudian perubahan teknologi semakin hari semakin cepat. Untuk itu pertimbangan perubahan teknologi yang dapat berdampak pada organisasi perlu dipertimbangkan. Sekarang teknologi apalagi teknologi kesehatan itu sangat cepat berkembang. Ya, laboratorium kesehatan yang berkaitan dengan ilmu kesehatan itu sangat cepat berkembang, sehingga perubahan teknologi kalau karyawan gagap atau gaptek gap terhadap teknologi, maka akan ketinggalan, maka perusahaan akan sulit berkembang. Nah, tujuan kita melakukan perencanaan SDM yaitu yang pertama merencanakan kuantitas dan kualitas pegawai. Ya, jadi satu, merencanakan kuantitas. Kita butuh dalam perusahaan, dalam rumah sakit A misalnya, kita butuh berapa orang untuk mengisi karyawan tersebut di posisi tersebut. Ya, kita harus, misalnya kita rencanakan memiliki 10 bangsal. Setiap bangsal kita membutuhkan 20 perawat, berarti 20 perawat dikalikan 10 bangsal, 200 orang, sehingga kita harus merekrut karyawan sekian jumlahnya. Ya. Selain itu kualitas, untuk memenuhi jabatan perawat itu harus bisa apa saja, bukan hanya ijazah tapi harus bisa apa saja. Kemudian bagian analis, ya, butuh berapa analisis ya, dalam sebuah rumah sakit, sekian orang misalnya, kita mau nambah divisi ini sekian orang. Kemudian analis seperti apa yang kita butuhkan, analis yang memiliki kemampuan seperti apa yang kita butuhkan. Nah, itu perlu rencanakan. Tujuan yang lain, yang kedua, sebelah kanan menjamin ketersediaan pegawai, ya, menjamin ketersediaan karyawan. Jadi kalau kita memiliki perencanaan SDM yang baik, maka ketersediaan karyawan itu akan terjamin jumlahnya, tidak akan kekurangan karyawan. Kemudian yang ketiga, menghindari overlap job desk. Ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan, di organisasi-organisasi, di tempat-tempat kerja, di rumah sakit. Ya, ada seorang misalnya akuntan, dia harus bekerja dengan general affairs. Itu kan overlap. Karena hal ini bisa terjadi karena kita kurang dalam memiliki perencanaan sumber daya manusia yang baik. Ya, seorang HR harus double job dengan GA. Ya, jadi ini sangat tidak profesional, sehingga perlu perencanaan SDM yang cukup jeli. Ya. Kemudian mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Jelas kalau setiap jabatan dalam sebuah perusahaan itu terisi dengan baik, ya, terisi dengan optimal, maka akan mempermudah kita
untuk berkoordinasi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Mudah saling berinteraksi, integrasi antar divisi, sinkron data dengan yang lain, itu akan sangat mudah kalau kita memiliki perencanaan SDM yang baik. Kemudian sebagai pedoman dalam menetapkan rekrutmen, dalam tahun 2022 perusahaan saya membutuhkan misalnya tambahan 20 orang. Kok tahu dari 20 orang dari mana? Ya dari perencanaan SDM sesuai dengan pengembangan dari perusahaan. Nah, jadi perencanaan SDM ini bisa sebagai panduan kita dalam melakukan rekrutmen. Kemudian dalam seleksi, rekrutmen dan seleksi merupakan tahapan yang berbeda sebenarnya ya. Rekrutmen itu dalam rangka kita menyebar, contoh gampangnya menyebar lowongan, merencanakan SDM, berapa jumlah yang akan kita rekrut. Kemudian seleksi itu mulai dari seleksi berkas, dari awal kita seleksi berkas sampai psikotes, wawancara, dan sampai diterima, itu seleksi. Nah, perencanaan SDM juga merupakan salah satu panduan dalam seleksi karyawan. Berapa jumlah yang dibutuhkan, kemampuan seperti apa yang dibutuhkan, ya, jabatan apa yang perlu kita cari, itu dalam seleksi, ya. Kemudian pengembangan dan kebijakan organisasi, ya. Kebijakan organisasi ini merupakan landasan dari atau efek dari perencanaan SDM. Misalnya kita sudah menentukan berapa orang sekian, maka pengembangan organisasi harus berdasarkan jumlah tersebut. Kemudian pedoman dalam melakukan mutasi dan penilaian pegawai. Ya. Kalau kita memiliki mapping atau perencanaan SDM yang baik, maka kita bisa melakukan perpindahan karyawan atau mutasi itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan, tidak serta-merta karena like and dislike. Karena kebutuhan sesuai dengan perencanaan SDM kita, maka kita bisa melakukan mutasi karyawan dan penilaian kinerja dari karyawan. Nah, ruang lingkup perencanaan SDM itu ada apa saja? Ada organisasi, yaitu perencanaan SDM pada level organisasi menggambarkan kebutuhan organisasi akan SDM secara keseluruhan. Perencanaan SDM dalam level ini juga diselaraskan dengan visi, misi, dan strategi organisasi yang ada. Jadi ini levelnya dari organisasi ya. Jumlahnya berapa? Itu level dari organisasi. Kemudian departemen atau unit kerja, perencanaan SDM pada level departemen diselaraskan dengan tujuan dan lingkup pekerjaan yang ada di departemen maupun unit kerja. Ya. Jadi sesuai dengan departemen masing-masing. Kalau tadi secara organisasi secara luas, kalau ini secara departemen masing-masing. Kemudian tim kerja, perencanaan SDM dalam level tim kerja didasarkan atas kebutuhan untuk membentuk dan mengoptimalkan tim kerja dalam rangka menunjang kinerja organisasi. Pada level ini diatur kebutuhan SDM dalam level yang lebih teknis. Ya. Kita butuh orang yang bisa apa saja, ya. Yang mampu apa saja dalam tim kerja ini. Kemudian yang keempat, level individu, lebih rinci lagi, lebih mendetail lagi. Yaitu perencanaan SDM pada level individu menggambarkan kebutuhan organisasi akan individu pegawai yang disertai dengan deskripsi jabatan yang akan diemban oleh pegawai tersebut. Baik, untuk praktek hari ini, tugas praktek hari ini kita akan membuat manpower planning ya. Jadi tugas Anda adalah membuat manpower planning untuk sebuah rumah sakit. Contoh di sini memang saya tunjukkan yang bukan rumah sakit karena Anda yang lebih memahami ya karakteristik di rumah sakit seperti apa. Jadi Anda akan memplanningkan, merencanakan SDM yaitu di sebuah rumah sakit. Rumah sakitnya apa Pak? Terserah Anda. Mau rumah sakit imajiner juga boleh, atau nama rumah sakitnya Anda buat dengan nama Anda sendiri juga boleh. Jadi bebas ya. Yang penting Anda membuat perencanaan sumber daya manusia dari sebuah rumah sakit. Langkah pertama adalah jabatan apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah rumah sakit. Anda klasifikasikan, Anda
rincikan dulu jabatan apa, mulai dari mungkin dari direktur, wakil direktur, dokter, perawat, cleaning service, dan semuanya butuh berapa. Nanti Anda klasifikasikan, Anda masukkan dalam Excel yang akan saya terangkan setelah ini di slide berikutnya. Nanti silahkan Anda upload di sistem Adlink, Adlink ya, dulu Classroom, sekarang Adlink ya. Saya agak kepleset biasanya antara Classroom dan Adlink ya. Nanti silahkan di-upload di Adlink. Nah, jabatan apa yang dibutuhkan dalam rumah sakit silahkan dirinci. Kemudian butuh berapa orang setiap jabatannya dihitung dari kebutuhan dan roster kerjanya. Jadi silahkan Anda, misalnya seorang perawat dalam satu bangsal membutuhkan 15 orang ya, dihitung dari roster kerjanya ya, silahkan dibuat manpower planningnya. Kemudian buatlah seperti contoh berikut ini, silahkan disimak contohnya. Nah, ini contohnya. Ini saya juga imajiner, PT Angkasa Mandiri itu ada tidak, saya nggak tahu. Saya kasih judul perencanaan kebutuhan karyawan atau manpower planning periode tahun 2022, yaitu tahun depan. Ya, oke, departemen itu ada apa saja, misalnya ada operation, ada production department, dan lain-lain. Ini di bawah masih banyak. Ini hanya contoh formatnya saja. Nanti file ini saya share di Excel. Contoh misalnya di sini produksi ya, departemen produksi, ada kepala bagian produksi itu tahun 2021 ada ya, ada 20 ya, ini tahun 2021 itu kepala produksi ada 1 orang nih ya. Tahun 2002 nanti sudah cukup 1 orang, nggak perlu ditambah ya, cukup. Berarti di sini di rencana pemenuhan di sini ini kosong ya, ini kosong, nggak usah diisi karena nggak ada penambahan karyawan ya. Kemudian section head ya, wakil kepala produksi section head tahun 2021 itu ada 1, padahal kita butuhnya ada 4 nih. Berarti kurangnya ada berapa? Ada 3 nih, ada 3. Nah, karena ada kurang 3, maka kita akan menentukan bulan apa saja kepala section head produksi ini harus dipenuhi. Ya, kita rencanakan ke orang itu di bulan Januari, di bulan Februari, di bulan Maret, dan di bulan Juni. 3 orang ini. Dan kita lihat drill and blast section head kebutuhan tahun 2022 ada berapa? Cuma butuh 1. 2021 sudah ada 1, jadi nggak ada penambahan ya, 0. Jadi nggak perlu ada rekrutmen, di sini kosong. TDC section head 2002 butuh berapa? 1. Tahu jumlah yang kerja ada 1, maka nggak perlu ini ada penambahan. Nah ini contoh lain, group leader, OB group leader nih. Tahun 2022 direncanakan kita memiliki 10 orang. Yang tersedia sekarang baru 6 orang. Kita butuh berapa lagi tambahan? 4 orang. Maka kita akan penuhi di bulan, rencana kita di bulan April 2022 nanti, dan di bulan Agustus 2022. Dan begitu seterusnya sampai bawah. Nah, jabatan-jabatan ini yang menentukan Anda. Ini jabatan ini yang menentukan Anda. Di rumah sakit Anda itu ada jabatan apa saja. Ada apa saja nih. Nah, kebetulan jumlah karyawan 2002 ada berapa itu juga Anda yang menentukan, nggak apa-apa ya. Yang tersedia berapa juga Anda imajiner berapa, nggak apa-apa. Nah, ini contoh perencanaan SDM ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau memang ada yang belum jelas boleh chat ke saya, silahkan ya, atau ketua kelas mewakili boleh, atau yang lain juga kalau belum jelas boleh WA, dan silahkan absen di kolom komentar di Classroom. Silahkan nama, kemudian sebut nama dan hadir gitu ya. Oke, gitu perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.